Halo semuanya, saya Naomi Lilia dari kelas 8B SMP Katolik Pax Christi Manado. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, saya akan menjelaskan biografi dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. Samratulangi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang dikenal dengan nama Sam Ratulangi adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Beliau lahir di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, juga sering disebut sebagai tokoh multidimensional yang dikenal dengan filsafatnya, yaitu Sito Timo Tumoto, yang berarti manusia baru dapat disebut sebagai manusia apabila sudah memanusiakan manusia lainnya. Samratulangi mengawali pendidikannya di sekolah dasar Belanda yaitu Europäische School dan dilanjutkan di Hoofddijk School. Pada tahun 1904, ia berangkat ke Jawa untuk masuk sekolah pendidikan Dr. Hindia atau Stovia setelah menerima beasiswa dari sekolah tersebut. Namun, sesampainya di Batavia, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Ia lulus pada tahun 1908 dan mulai bekerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Priangan Selatan, Jawa Barat. Pada tahun 1911, Samratulangi kembali ke Minahasa karena sakit yang diderita ibunya, hingga meninggal pada tanggal 19 November pada tahun yang sama. Setelah kematian ibu mereka, Samratulangi beserta kedua saudara perempuannya membagi warisan orang tua mereka. Ia melanjutkan studinya di Amsterdam pada tahun 1912, namun tidak dapat menyelesaikannya karena tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Ia kemudian mendaftarkan diri dan diterima di Universitas Zurich di Swiss. Pada tahun 1919, ia memperoleh gelar Doktor de Natur Filosofi untuk ilmu pasti dan ilmu alam dari universitas tersebut. Samratulangi aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Ia terpilih sebagai ketua pada tahun 1914. Pada masa kepemimpinannya, ia mengundang pembicara-pembicara yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, seperti Konrad Theodor van Deventer dan Jacques Heinrich Abendanon. Pada tahun 1919, Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Soekarno pertama kali bertemu Ratulangi ketika ia mengunjungi Bandung untuk sebuah konferensi. Pada tahun 1923, Samratulangi dicalonkan oleh Perserikatan Minahasa untuk menjadi Sekretaris Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado atau Minahasa Rad. Ia memegang posisi ini dari tahun 1924 hingga 1927. Pada tahun 1927, Samratulangi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad untuk mewakili rakyat Minahasa. Ia terus melayani di Volksraad sampai 1937 ketika ia ditangkap karena pandangan politiknya. Ia dipenjarakan selama beberapa bulan di Sukamiskin, Bandung. Pada bulan Juni 1937, buku Samratulangi yang berjudul Indonesia Inden Pasifik diterbitkan. Buku itu dianggap visioner dalam isinya, di mana Samratulangi memperingatkan terhadap militerasi Jepang dan meramalkan kemungkinan bahwa Jepang mungkin menyerang kepulauan Indonesia karena sumber daya alamnya. Pada tahun 1938, setelah dibebaskan dari penjara, Ratulangi menjadi editor Nationale Commentaren, sebuah majalah berbahasa Belanda. Tanggal 20 Maret 1942, setelah Belanda menyerah kepada Jepang, pihak Jepang melarang segala jenis kegiatan politik di Indonesia. Pada awal Agustus 1945, Samratulangi diangkat sebagai salah satu anggota PPKI mewakili Sulawesi. Rapat PPKI membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif, di mana Ratulangi diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Setelah kembali ke Makassar dan secara resmi mengumumkan proklamasi kemerdekaan, Ratulangi dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Jepang pada awalnya belum siap menyerahkan senjata mereka dan pasukan sekutu tiba pada bulan September 1945.
Kedatangannya mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA dan KNIL yang siap mengambil alih daerah Hindia Belanda seperti sebelum perang. Dengan masuknya semua orang-orang asing, pemuda Indonesia bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ratu Langi mampu mengadakan negosiasi dalam upaya menjaga perdamaian, namun hanya bertahan 2 bulan. Pada tanggal 5 April 1946, Ratu Langi dan beberapa stafnya diambil rumahnya dan ditahan oleh polisi militer Belanda. Mereka dipenjara selama 3 bulan, kemudian diasingkan ke Pulau Serui, Papua Barat. Pada 23 Maret 1948, Belanda melepaskan Ratu Langi dan rekan-rekannya. Mereka dipindahkan ke Surabaya dan kemudian dikawal menuju ibu kota Republik di Yogyakarta. Pada waktu agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Sang Ratu Langi ditangkap pada tanggal 25 Desember 1948. Ia dipindahkan ke Jakarta untuk kemudian dipindahkan ke Bangka. Namun ia diizinkan tinggal di Jakarta karena masalah kesehatan. Ia meninggal pada tanggal 30 Juni 1949 dan dimakamkan sementara di Tanah Abang. Pada tanggal 23 Juli 1949, jenazahnya diangkut ke Manado dan sampai pada tanggal 1 Agustus. Pada hari berikutnya, jenazah Ratu Langi dibawa dan dimakamkan di Tondano.